Ya, pemirsa, saat ini gelar perkara telah usai dilakukan di Mapolda Lumajang, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui perkembangannya, kami telah bergabung dengan rekan Grenda Sri Bisma di Lumajang, Jawa Timur. Ya, Grenda, bagaimana hasil dari gelar perkara di sana bisa diceritakan? Silakan, Grenda. Polisi optimis 90% kasus pembunuhan Salim Kancil di Lumajang akan terungkap. Dari hasil gelar perkara yang digelar di Mapolres Lumajang pada siang hari ini, Kapolres Lumajang AKBP Fadli Munsir menegaskan 90% kasus ini terang benderang. Dalam gelar perkara juga sedikit atau mulai terungkap bahwa aktor intelektual dalam kasus pembunuhan Salim Kancil mengarah kepada Kepala Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian Lumajang, Haryono. Saat ini atau beberapa hari yang lalu, Haryono Kades Selok Awar-Awar memang telah ditetapkan namun sebagai tersangka dalam kasus penambangan pasir ilegal. Namun dari hasil gelar perkara ini, polisi akan menetapkan Kades Haryono sebagai tersangka juga dalam kasus pembunuhan Salim Kancil. Ketika disinggung apakah ada aktor intelektual lain di atas Kades Selok Awar-Awar Haryono, AKBP Fadli Munsir, Kapolres Lumajang menegaskan sampai saat ini untuk aktor intelektual masih mengarah kepada keterlibatan Kades Selok Awar-Awar Haryono. Belum ada kemungkinan tentang keterlibatan pihak swasta atau pihak-pihak yang lain. Dan Yufi, berikut petikan wawancara kami dengan Kapolres Lumajang AKBP Fadli Munsir. Kita press rilis lebih ini. Saya sedang mengumpulkan ini data-data dari Kasat untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan pers. Yang jelas kasus ini sudah 90% terang dan seperti perintah dari Pak Kapolri, ya kurang dari 1 minggu harus bisa ditetapkan sebagai tersangka aktor intelektualnya, dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Ya, kenapa? Kenapa jadi ke anggota dewan? Tersangka masih di sini. Posisi tersangka Kades masih di sini. Masih di sini. Apakah akan dibawa ke Polda Jawa Timur? Kemungkinan akan kita bawa ke Polda Jawa Timur. Kita tunggu nanti setelah selesai administrasi penyidikan. Kenapa? Ya, demikian Yufi. Ya, terima kasih Gendra atas laporan Anda. Selamat menjalankan tugas kembali. Kami masih akan menunggu informasi terkini dari Anda. Dan pemirsa, kita akan masih melanjutkan dialog kita di segmen terakhir ini. Langsung saja saya ke Pak Simon. Tadi dikatakan aktor intelektualnya ini hanya menyasar kepada kepala desa begitu. Kalau saya sih masalah pembunuhan itu lain soal ya. Kalau saya kan keahlian saya di bidang pertambangan. Nah yang jelas pertambangan itu sampai sekarang pun undang-undang tambang itu belum dilaksanakan dalam hal wilayah pertambangan. Saya sudah katakan tadi itu harus disetting oleh masyarakat setempat, Pemda, kemudian provinsi, pemerintah pusat dan DPR. Sepanjang saya tahu sampai sekarang pun belum ada ditetapkan wilayah pertambangan. Nah, berarti kalau ada operasi pertambangan yang baru berarti itu liar semua. Biar itu namanya PT apa, dikasih izin. Kok kalau nggak ada wilayah pertambangan bagaimana? Dan Untuk undang-undangnya sendiri, untuk presentasinya seperti apa? Sudah menyangkut masalah tata ruang, gitu loh. Dan menyangkut yang punya tanah. Kalau dia nggak setuju, nggak boleh kita paksakan menjadi wilayah pertambangan. Makanya undang-undang ini keras. Sekali kau setuju, lain kali kamu nggak bisa protes. Kan begitu. Tadi Pak Simon mengatakan untuk prosentasenya itu seperti apa mengaturnya? Loh, sampai sekarang belum ada wilayah pertambangan itu. Harusnya? Ya, sekarang harusnya kan sudah 5 tahun. Di mana ini pemerintah SBY dan Jokowi? 5 tahun nggak kerja-kerja. Yang bikin undang-undang kan pemerintahan SBY. Bapak terlibat waktu itu ya? Iya. Sampai 2009 saya membuat undang-undang itu. Tapi kan ke sini dari mana dong? Sudah 5 tahun namanya wilayah pertambangan satu pun tidak ada. Harusnya parlemen, DPR juga terutama Komisi 7 juga bertanya dong di mana itu. Jadi banyak undang-undang pertambangan, undang minerba yang belum dilaksanakan. Bahkan amburadul PP-nya gitu loh. Terima kasih. Nah, kalau dari Mas Ananto sendiri tadi kita dengar tanggapannya di sana bahwa aktor intelektualnya ini hanya sampai kepala desa diusutnya, belum mengarah kepada pihak-pihak perusahaan. Pastinya kita Kontras akan terus mengawal proses penyelidikan pembunuhan almarhum Salim Kancil ini sampai dengan selesai. Kemudian juga
penyidikan terkait praktek-praktek tambang ilegal di sana. Karena kami melihat di sini justru banyak yang bermain gitu. Gak cuman kepala desa, mungkin juga bisa di atas-atasnya lagi. Bahkan si bupatinya sendiri kan, mantan bupatinya sudah dijadikan tersangka kasus korupsi karena kasus pertambangan seperti itu. Kemudian kami juga akan terus juga mengawal proses perbaikan dari tata kelola pengelolaan sumber daya alam ini agar ke depan kasus-kasus seperti ini walaupun tidak bisa, mungkin tidak ada sama sekali, tapi bisa diminimalisir seperti itu. Karena selain dengan tadi Mas mengatakan bahwa jajaran pemerintah terlibat, kira-kira adakah harapan Mas untuk menyeret para perusahaan-perusahaan yang terlibat di sini juga? Pastinya ini masih kami gali terus di lapangan fakta-fakta terkait pembunuhan almarhum Salim Kancil dengan perusahaan-perusahaan itu. Tapi di luar itu praktik-praktik tambang ilegal itu sendiri sudah bisa menyeret sebenarnya pelaku-pelaku swasta yang ada di sana gitu. Baik, terima kasih sekali Mas Ananto dan juga Pak Simon. Tadi Pak Simon juga mengatakan bahwa terkait dengan tambang-tambang ilegal jika dibiarkan awalnya hanya 1-2, lama-lama banyak begitu ya Pak ya? Jamur. Ya, untuk Mas Ananto dan Pak Simon, terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa, demikian breaking news kali ini. Semoga yang kita berikan di sini memberikan pencerahan bagi Anda, dan semoga kasus pembunuhan terhadap aktivis lingkungan Salim Kancil ini bisa segera terungkap. Dan tidak ada lagi kasus-kasus lainnya di kemudian hari, walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali, at least masih bisa diminimalisir. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yul Fitrinesa undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.